DPR RI dan pemerintah berkomitmen untuk segera merampungkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru pada Oktober 2026. Perumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan diharapkan melalui dialog yang komprehensif antar asosiasi pekerja serta berbagai pakar dan akademisi, sehingga undang-undang yang dihasilkan selaras dengan kepentingan masyarakat. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mendukung pemahaman terkait peran aktif buruh atau pekerja dalam membangun bangsa dan negara. Sufmi Dasko sepakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai perlunya Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Menurutnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan harus berlandaskan keadilan untuk pekerja maupun pemberi kerja atau perusahaan. Ada kesepahaman bahwa itu akan bersama-sama kemudian memikirkan bagaimana membangun bangsa dan negara. Dan juga tadi kita sepakat bahwa sesuai dengan amanah dari keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa kita akan membuat sebuah undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan undang-undang itu akan dibicarakan dengan baik DPR, Serikat Pekerja maupun APindo, demikian. Iya, berkeadilan untuk semua. Jadi bukan cuma buruh tapi pengusaha juga dan semua yang berkepentingan. Desakan penerbitan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi atas nomor perkara 168 tahun 2023. MK menargetkan pembuatan undang-undang yang baru pada Oktober 2026 saat mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada November 2024 silam. Zikri, Denus, TVR Parlemen melaporkan. Polemik utang kereta cepat. Masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Harga ayam di sejumlah pasar menyentuh Rp45.000. Meski demikian, harga ayam secara rata-rata nasional masih di kisaran Rp40.000 per kilogram. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan perbedaan harga daging ayam terjadi karena kondisi pasokan dan kebutuhan di masing-masing pasar. Di sejumlah lokasi, harga terpantau menyentuh Rp45.000. Budi menargetkan harga tetap mengacu pada ketentuan harga acuan yang berlaku. Artinya memang ada yang 45.000, ada juga pasti di bawah 40.000. Ya kalau di rata-rata nasional 40.259 ya. Yang harga mahal tadi 45.000 ya tetap kita cek ya. Kita cek terus kenapa dia mahal. Mungkin pasokannya kurang atau memang pasar itu tiba-tiba kebutuhannya meningkat. Ya kita pastikan jangan sampai mahal. Jadi semua kita usahakan sesuai harga acuan atau harga eceran tertinggi. Harga daging sapi tembus Rp150.000 per kilogram menyambut Ramadan. Kenaikan ini tak lantas menyurutkan minat pembeli. Harga daging sapi naik Rp10.000 hingga Rp15.000 menjadi Rp140 hingga Rp150.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi 4 hari jelang Ramadan. Kenaikan ini tak lantas menyurutkan minat pembeli. Pedagang bilang omset justru naik sejak 1 hari sebelum Ramadan. Kita menjual harga daging sapi itu per kilonya 140.000. Ada kenaikan Ibu. Sebelumnya di kisaran 135 saya menjual. Ada pengaruh, ada kenaikan pembeli sedikit gitu Ibu. Ada pengaruh sedikit karena menjelang mau bulan Ramadan kan mau menghadapi bulan puasa. Udah umum ya mereka untuk kebutuhan sahur gitu, kebutuhan buka gitu. Ya. Berikutnya, Saudara, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Duku Kupang, Surabaya terpantau naik. Kenaikan telah terjadi sejak sebelum Imlek. Di awal puasa, sejumlah harga kebutuhan pokok naik seperti cabai naik menjadi Rp100.000 dari sebelumnya Rp90.000. Sementara daging ayam potong Rp42.000 dari sebelumnya Rp38.000. Pedagang mengaku kenaikan tersebut sudah terjadi sejak sepekan terakhir atau sebelum Imlek. Terbatasnya pasokan dari distributor menjadi alasan harga bahan pokok naik. Diprediksi harga tinggi masih akan terus terjadi hingga Idul Fitri.
Sementara itu di Pasar Pabaeng-Baeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, harga cabai rawit mencapai Rp70.000 per kilogram. Selain cabai rawit yang mengalami kenaikan, cabai jenis lain seperti cabai keriting masih terpantau harga normal. Cabai keriting dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram. Bumbu dapur lainnya juga terpantau stabil dan malah mengalami penurunan. Seperti bawang putih dijual stabil di harga Rp34.000 per kilogram dan bawang merah yang mengalami penurunan dari yang sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Rata-rata pedagang bilang daya beli masyarakat dibanding tahun sebelumnya menurun. Dulunya 40, 50, sekarang naik sudah 3, lama gak ada 1 minggu naik. Sekarang juga itu 5, 70. Informasi terkini terkait harga bahan pokok saat Ramadan ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir di Surabaya, Jawa Timur, dan jurnalis Kompas TV Linda Wirawan beserta juru kamera Nila Rustam di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke jurnalis Kompas TV Alfian Rahman terlebih dahulu di Surabaya, Jawa Timur. Alfian, selamat pagi. Bagaimana harga bahan pokok di Surabaya pantauannya, Alfian? Ya, selamat pagi, Okta dan juga saudara. Kami perbarui kembali, Okta dan juga saudara, terkait harga kebutuhan pokok di awal Ramadan atau hari pertama Ramadan di Surabaya. Ini baru saja kami juga berbincang lagi dengan para pedagang di sini yang mengungkapkan bahwa memang ada kenaikan yang cukup signifikan dari berbagai macam kebutuhan pokok di awal Ramadan ini. Bahkan kalau kita bisa jabarkan, Okta dan juga saudara, harga cabai rawit sendiri yang sebelumnya terjual di harga Rp80 hingga Rp90.000 di satu pekan sebelum hari ini, begitu sekarang sudah naik Rp100 hingga Rp120.000 per kilogram. Hal yang serupa juga terjadi pada telur ayam, begitu. Telur ayam dijual di harga Rp32 hingga Rp34.000 per kilogram. Sementara untuk daging ayam juga mengalami kenaikan yang semula di sebelum Imlek bahkan Okta dan juga saudara terjual di harga Rp35 hingga Rp36.000 saat ini di awal Ramadan seharga Rp42.000 per kilogram. Tentu para pedagang mengakui memang berkurangnya pasokan dari distributor mengakibatkan harga beberapa kebutuhan pokok juga terus mengalami kenaikan. Tapi ada beberapa juga yang masih stabil seperti bawang merah di harga Rp35.000 per kilogram dan juga bawang putih di harga Rp30.000 per kilogram. Harga ini diklaim oleh para pedagang akan terus naik atau terus tinggi saudara selama bulan puasa bahkan hingga nanti jelang Idul Fitri. Dan memang jika kita runtut dari tahun-tahun sebelumnya, harga serupa juga atau kenaikan harga memang selalu terjadi di awal Ramadan dan di jelang Idul Fitri. Dari sisi lain, Okta dan juga saudara, kami juga berbincang dengan para pembeli di Pasar Duku Kupang, Surabaya sendiri yang karena tingginya harga kebutuhan pokok namun masih tetap membutuhkan karena ini di bulan puasa, maka para pembeli maksud kami menyiasati dengan membeli ecer seperti cabai yang biasa dapat membeli 1 kilogram sekarang diecer per ons dengan harga Rp12.000 per onsnya. Pun sama halnya dengan telur ayam, para pembeli juga mengecernya atau membeli ecer dengan 1/4 atau 1 ons telur ayam. Selain itu, karena juga saudara di Pasar Duku Kupang Surabaya sendiri kemarin Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga sudah turun langsung memantau harga kebutuhan pokok, berinteraksi dengan masyarakat, terutama pembeli di Pasar Duku Kupang Surabaya dan mendapatkan kesimpulan bahwa memang adanya penurunan dari stok minyak kita. Sejak 2 pekan terakhir dari pantauan kami sendiri, stok minyak kita di Pasar Duku Kupang Surabaya saat ini dijual memang harganya cukup tinggi, lebih dari HET yaitu sekitar Rp18.000 per kemasan begitu. Ini memang cukup tinggi jika dibandingkan HET-nya di harga Rp15.000. Namun Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, ini akan terus berkoordinasi dengan instansi dan pihak terkait untuk menjamin keamanan pasokan dan tersedianya pasokan selama bulan puasa. Oke. Beberapa komoditas yang harganya naik dan diprediksi bahkan akan naik terus menjelang Idul Fitri. Dari Surabaya kita bergeser ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Nila Rustam. Linda, selamat pagi. Bagaimana harga bahan pokok di Makassar?
Baik, selamat pagi Okta dan juga saudara. Kalau kita berbicara mengenai harga pokok di pasar Pak Bayeng-Bayeng, tempat saya melaporkan saat ini sebenarnya cukup bervariatif. Ada yang naik, ada yang turun, dan juga ada yang stabil. Kalau kita kasih contoh misalnya minyak goreng naik dari harga sebelumnya Rp18.000 per liter, ini naik menjadi Rp19.000 per liternya. Sedangkan untuk cabai rawit, kalau dulunya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, ini naik menjadi Rp70.000 per kilogram sejak awal Januari kemarin. Sedangkan untuk cabai keriting bisa dikatakan stabil di harga Rp20.000 per kilogram. Ada juga yang stabil lainnya, yaitu ada bawang putih di harga Rp34.000 per kilogram. Namun untuk bumbu dapur seperti bawang merah justru mengalami penurunan, saudara. Dari yang sebelumnya dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram, turun menjadi Rp45.000 per kilogram. Sedangkan tadi kami juga sempat mendatangi sejumlah pedagang daging, contohnya daging ayam dan juga daging sapi. Untuk daging ayam sendiri juga mengalami kenaikan dari yang sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Hari ini di awal Ramadan dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Sama juga untuk para pedagang daging. Kalau kemarin mereka menjual dengan harga Rp120.000 per kilogram, hari ini di awal Ramadan dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram. Jadi ada kenaikan yang signifikan. Kalau daging ayam ada kenaikan sebesar Rp5.000, untuk daging sapi ada kenaikan sebesar Rp10.000. Kami tadi juga sempat mengunjungi beberapa pedagang, mulai dari pedagang bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, pedagang minyak goreng, pedagang daging seperti daging ayam, daging sapi, dan sebagian besar sejumlah pedagang bilang bahwa memang untuk tahun ini daya beli masyarakat bisa dikatakan menurun jika kita membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan memang ini yang kemudian selalu dikatakan oleh para pedagang yang ada di Pabayeng-Bayeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bahwa daya beli masyarakat menurun. Namun dari pantauan kami hari ini di awal Ramadan, tadi sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, kami melihat aktivitas jual beli tetap berlangsung. Kita juga bisa melihat masyarakat tetap berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka di awal Ramadan. Okta. Oke, baik. Jadi tidak hanya di Makassar tapi juga tadi di Surabaya sejumlah harga komoditas naik, dan tadi juga sama seperti di Makassar maupun juga Surabaya, baik juga konsumen maupun pedagang ini harus atur siasat supaya bisa tetap menjaga daya beli. Terima kasih jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Nila Rustam dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan sebelumnya ada Alfian Rahman dan juru kamera Misbah Munir dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Saudara, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Sapa Indonesia Pagi.